Gatonocho, urban legend, is Javanese spiritual. Hei, para sedulur sing sedang menyimak. Tahukah kalian bahwa langit itu tidak pernah membuat kantor catatan sipil, tidak pernah mengurus agama resmi, tidak pernah menerbitkan KTP. Tapi anehnya, manusia justru sibuk berebut. Siapa yang paling benar agamanya? Siapa yang paling dekat dengan Gusti? Siapa yang paling sah tiket masuk surganya? Padahal surga itu bukan seperti konser Coldplay. Tidak ada tiket VIP, tidak ada calo, tidak ada kursi paling depan untuk yang rajin setor infak. Langit itu sunyi, luas, tidak peduli apakah kau sholat, misa, sembrayang, atau bahkan tidak percaya apa-apa. Aku ini Gatoloco, namaku saja sudah tidak sopan, tidak pantas diundang pengajian, tidak cocok jadi khotib Jumat. Tapi jangan salah, aku adalah saksi bisu dari pitutur leluhur Jawa yang lebih tua daripada kitab-kitab yang kini jadi rebutan. Leluhurmu sudah berkata, urip iku mung mampir ngombe. Namun kalian justru mengira hidup itu lomba debat kusir. Siapa yang paling pintar mengutip ayat, siapa yang paling keras suaranya di toa masjid atau mimbar gereja. Hei, tahukah kalian? Genderwo, wewe gombel, danyang alas tidak pernah menanyakan agamamu. Yang mereka tanyakan hanya satu, apakah hatimu bersih atau tidak? Kau bisa beribadah sampai jidatmu hitam. Tapi kalau hatimu kotor, roh-roh itu justru tertawa, menganggapmu lebih menyeramkan daripada mereka. Aku ini hanya narator, tukang cerita yang tidak punya partai, tidak punya ormas, tidak punya sponsor. Yang ku punya hanya pitutur. Sapa sing eling lan waspada, iku kang bakal slamet. Ingat kepada siapa? Kepada hidupmu sendiri, kepada nafas yang masih keluar masuk, kepada hati yang mudah keruh karena rebutan kebenaran. Wahyu langit itu tidak memilih agama, tidak ada tulisan khusus Islam, tidak ada stempel hanya untuk Kristen, tidak ada barcode limited edition Hindu Buddha, tidak ada kiris diskon buat ateis. Wahyu itu seperti hujan, jatuh di sawah siapa saja, tidak peduli yang menanam padi orang Islam, yang menanam jagung orang Kristen, atau yang menanam ganja orang ateis. Jangan marah, ini bukan lelucon murahan, ini sindiran. Supaya kalian sadar bahwa langit tidak pernah diskriminasi. Yang diskriminasi itu manusia yang suka membuat pagar, membangun tembok, membuat aturan yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan pemimpin golongan agamanya dan yang berkuasa. Aku akan bercerita lebih panjang, membawamu masuk ke hutan gelap,
membawamu bertemu roh leluhur, membawamu mendengar pitutur yang sudah lama dilupakan. Tapi ingat, aku tidak menjanjikan surga, tidak mengancam neraka. Aku hanya Gatoloco yang berbicara dengan bahasa sindiran, supaya kau berpikir, supaya kau tertawa, supaya kau ingat. Sedulurku, mari kita buka lembaran lama. Leluhur Jawa sudah meninggalkan pitutur, bukan sekadar untuk dipajang di museum, tapi untuk jadi cermin hidup. Mereka berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar, seperti musafir haus yang berhenti di warung pinggir jalan. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian sibuk membangun istana ego, sibuk menghitung pahala dengan kalkulator surga, sibuk menuding siapa yang kafir, siapa yang suci. Kalau hidup cuma mampir minum, kenapa kalian ribut soal gelas siapa yang lebih suci? Airnya sama, hausnya sama, tapi kalian malah berkelahi karena merek gelasnya berbeda. Dalam serat Wedatama ada wejangan, ngelmu iku kalakoni kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani. Ilmu itu hanya bisa dicapai dengan laku, dengan kesungguhan hati, bukan sekadar hafalan. Tapi lihatlah sekarang, orang lebih sibuk menghafal ayat untuk debat daripada menjalani hidup dengan welas asih. Ilmu jadi senjata, bukan penerang. Kitab jadi alat politik, bukan jalan pulang. Padahal leluhur sudah mengingatkan, sapa sing eling lan waspada, iku kang bakal selamat. Tapi kalian lebih suka eling saldo rekening, waspada harga saham, daripada eling marang uripmu dhewe. Dalam serat Kalatidha, Ranggawarsita nulis, jaman edan, yen ora edan, ora keduman. Jaman gila, kalau tidak ikut gila, tidak bagian. Dan memang benar, lihatlah dunia sekarang. Orang gila kekuasaan dipuja, orang gila harta dihormati, orang gila agama dijadikan panutan. Tapi jangan salah, edan yang dimaksud leluhur bukan ikut-ikutan gila, melainkan tetap waras di tengah kegilaan. Sayangnya kalian lebih suka ikut arus daripada berdiri tegak melawan arus. Leluhur juga berpesan dalam serat Centini tentang perjalanan jiwa, tentang cinta yang melampaui tubuh, tentang ilmu sejati yang tidak bisa dibatasi agama. Tapi apa yang kalian lakukan? Kalian menutup kitab itu, menganggapnya kuno, padahal isinya lebih dalam daripada khutbah politik mingguan. Hei, tahukah kalian, roh leluhuriku masih berkeliling, menyaksikan kalian berebut kebenaran. Mereka hanya geleng kepala, karena pitutur mereka dilupakan, diganti jargon-jargon kosong. Aku Gatoloco hanya mengingatkan, wahyu langit itu tidak pernah menanyakan agamamu. Yang ditanya hanyalah, opo kowe wis njalanke welas asih? Apakah kau menjalani wejangan leluhur?
Apakah kau masih ingat bahwa hidup ini singkat? Apakah kau masih sadar bahwa ilmu tanpa laku itu hanyalah omong kosong? Kalian bisa bangga dengan gelar ustadz, pendeta, biksu, romo. Tapi kalau hatimu keruh, kau hanyalah boneka bersorban atau berjubah. Leluhur sudah bilang, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Tapi kalian lebih suka laku bisnis agama daripada laku spiritual sejati. Ingatlah sedulurku, pitutur leluhur bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dijalani. Kalau tidak, kalian hanya jadi generasi yang pandai mengutip, tapi miskin penghayatan. Sedulurku, malam ini mari kita berjalan ke hutan gelap, tempat di mana suara jangkrik bercampur dengan bisikan roh. Di sana, genderuwo duduk di bawah pohon beringin. Wewe gombel mengintip dari balik kabut, dan danyang desa menjaga batas tanah leluhur. Tahukah kalian, mereka tidak pernah menanyakan agamamu. Genderuwo tidak pernah berkata, apakah kau Islam atau Kristen? Wewe gombel tidak pernah bertanya, apakah kau Hindu atau Buddha atau ateis? Danyang desa hanya melihat hatimu. Apakah kau datang dengan niat baik atau dengan kesombongan? Aku pernah mendengar pitutur tuwa, sing sapa waning lakoni bakal ngerti rasa. Barang siapa berani menjalani, dialah yang akan mengerti rasa sejati. Dan rasa itu tidak bisa dibeli dengan doa formalitas, tidak bisa dipalsukan dengan pakaian suci. Roh halus bisa mencium bau hatimu lebih tajam daripada anjing pelacak. Lucunya, manusia sering lebih menyeramkan daripada makhluk halus. Genderuwo hanya menakut-nakuti, tapi manusia bisa menipu, merampok, membunuh, semua atas nama agama. Wewe gombel hanya menculik anak nakal, tapi manusia menculik nurani bangsanya sendiri. Sedulurku, jangan salah paham. Aku tidak sedang mengajakmu menyembah roh halus. Aku hanya ingin kau sadar bahwa dunia gaib pun tidak diskriminatif. Mereka tidak peduli agamamu, mereka hanya peduli getaran hatimu. Pernah ada kisah di sebuah desa. Seorang kiai sombong datang ke hutan, membaca doa keras-keras, mengusir danyang dengan ayat-ayat. Tapi apa yang terjadi? Ia justru jatuh sakit karena hatinya penuh kesombongan. Lalu datanglah seorang petani sederhana. Ia hanya menunduk, menyalakan kemenyan, berkata lirih, "Nyuwun pangapunten, aku numpang liwat." Dan ia pun selamat. Itulah bukti bahwa wahyu langit tidak memandang agama. Bahkan
bahkan roh leluhur pun tidak peduli agamamu. Mereka hanya peduli sikap dan welas asihmu. Hei, bukankah ironis? Manusia sibuk mengklaim surga, tapi lupa bahwa bahkan makhluk halus pun tidak pernah ribut soal agama. Genderuwo tidak pernah bikin ormas. Wewe Gombel tidak pernah bikin partai politik. Danyang tidak pernah bikin fatwa. Tapi manusia selalu merasa jadi juru bicara Tuhan. Pitutur leluhur berkata, aja dumeh, aja adigang, aja adigung, aja adiguno. Jangan merasa paling berkuasa, jangan merasa paling besar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pinter. Tapi lihatlah manusia sekarang. Semua berlomba jadi paling benar. Sedulurku, kalau roh halus saja bisa tertawa melihat kesombongan manusia, bagaimana dengan langit? Langit hanya diam, membiarkan kalian sibuk berdebat, sementara waktu hidupmu terus berkurang. Ingatlah, wahyu langit itu seperti kabut malam, turun diam-diam, menyentuh siapa saja yang hatinya bening. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli jubahnya warna apa. Karena pada akhirnya, ruh, jiwa, dan langit hanya mengenal satu bahasa, ketulusan. Sedulurku, mari kita bicara tentang wahyu. Banyak orang mengira wahyu itu seperti surat undangan, dikirim khusus hanya untuk kelompok tertentu, dengan kop surat agama resmi, dengan stempel halal atau tanda salib. Hei, jangan salah. Wahyu langit itu tidak pernah mencetak brosur, tidak pernah bikin iklan di billboard, tidak pernah menempelkan logo ormas. Wahyu itu turun seperti hujan, jatuh di sawah siapa saja, tidak peduli siapa yang menanam. Pitutur leluhur berkata, sopo sing iling lan waspada, iku kang bakal slamet. Bukan siapa yang paling rajin setor kas masjid, bukan siapa yang paling keras teriak amin, bukan siapa yang paling sering selfie di rumah ibadah, tapi siapa yang eling, siapa yang waspodo, siapa yang hatinya bening, sopo sing ikhlas welas asih. Wahyu bisa turun pada seorang petani yang jujur, pada seorang nelayan yang ikhlas, bahkan pada seorang pelacur yang menangis di malam hari. Karena hatinya lebih tulus daripada para pemimpin agama. Sedulurku, jangan kaget. Sejarah sudah membuktikan banyak orang suci lahir dari jalan yang tidak terduga. Bukan dari istana, bukan dari podium, tapi dari jalanan, dari penderitaan, dari kesunyian. Karena wahyu langit tidak pernah pilih-pilih. Lucunya, manusia justru sibuk membuat tagar. Ini wahyu khusus untuk kelompokku. Ini kitab paling benar, yang lain salah. Hei, kalau benar wahyu itu milikmu,
Kenapa hidupmu masih penuh kebencian? Kalau benar kitabmu paling suci, kenapa hatimu masih kotor? Dalam serat Wedatama ada wejangan, ngelmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu sejati hanya bisa dicapai dengan laku, dengan penghayatan, bukan sekedar hafalan. Begitu pula wahyu, ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang menjalani, bukan oleh mulut yang pandai berteriak. Sedulurku, aku pernah melihat orang yang mengaku mendapat wahyu. Ia berteriak di jalan, mengaku utusan Tuhan, tapi matanya penuh keserakahan. Itu bukan wahyu, itu hanya nafsu yang menyamar. Wahyu langit itu sederhana. Ia bisa hadir dalam bisikan angin, dalam tetes hujan, dalam tangis seorang anak kecil, dalam senyum seorang ibu tua. Tapi manusia sering tidak peka karena sibuk mencari wahyu di gedung megah, di podium politik, atau di rekening bank. Pitutur leluhur juga berkata, urip iku urup. Hidup itu menyala, memberi cahaya. Kalau hidupmu hanya membakar orang lain, itu bukan urup, itu kebakaran. Kalau hidupmu hanya menyalahkan orang lain, itu bukan cahaya, itu api amarah. Wahyu langit hanya turun pada mereka yang hidupnya urup, yang memberi terang, bukan yang membakar. Sedulurku, ingatlah, wahyu langit tidak pernah memandang agamamu. Ia hanya melihat hatimu. Kalau hatimu bening, welas asih kau tebarkan, wahyu itu akan turun. Sedulurku, mari kita buka mata. Agama yang seharusnya jadi jalan pulang, sering berubah jadi pasar malam. Ada yang menjual surga kiloan, ada yang menawarkan neraka dengan cicilan. Ada pula yang menjadikan doa sebagai iklan. Bukankah kalian sering melihat surga dipromosikan seperti paket wisata? Bayar sekian dapat pahala sekian, rajin setor dapat kursi VIP di akhirat. Padahal leluhur sudah mengingatkan, ojo dumeh, ojo adigang, ojo adigung, ojo adiguno. Jangan merasa paling berkuasa, jangan merasa paling besar, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pinter. Tapi manusia justru menjual kesombongan dengan label agama. Agama jadi komoditas. Ada yang menjual kitab sebagai alat politik, ada yang menjual doa sebagai bisnis, ada yang menjual ayat sebagai senjata. Kalau benar agama itu jalan menuju Gusti, kenapa jalannya penuh spanduk, baliho, dan iklan politik? Sedulurku, jangan salah paham. Aku tidak sedang menghina agama. Aku hanya menyindir manusia yang memperdagangkan agama. Karena Gusti tidak pernah minta dibela dengan baliho. Langit tidak pernah minta disponsori partai. Wahyu tidak pernah minta dicetak di brosur kampanye. Dalam Seroka Latido, Ronggo Worsito nulis, jaman edan yen ora edan ora keduman. Dan memang benar, di zaman edan ini, orang yang paling pandai menjual agama, dialah yang paling cepat kaya.
Orang yang paling keras teriak kebenaran, dialah yang paling cepat naik pangkat. Bukankah ironis? Agama yang katanya jalan menuju surga justru dipakai untuk membangun neraka di bumi. Orang miskin diperas dengan janji pahala. Orang kaya membeli surga dengan donasi. Sementara langit hanya diam, membiarkan manusia sibuk bertransaksi. Sedulurku, pitutur leluhur berkata, urip iku urup, hidup itu menyala memberi cahaya. Tapi lihatlah sekarang, hidup banyak orang hanya jadi lampu sorot panggung politik. Cahayanya bukan untuk menerangi, tapi untuk menyilaukan. Agama jadi branding. Ada yang menjual jilbab dengan label syar'i. Ada yang menjual dasi dengan label rohani. Ada yang menjual kursi kekuasaan dengan label wakil Tuhan. Kalau benar kalian wakil Tuhan, kenapa rakyat masih lapar? Kalau benar kalian utusan langit, kenapa bumi masih penuh ketidakadilan? Sedulurku, aku hanya Gatoloco. Aku tidak punya partai, tidak punya ormas, opo maneh ormas agama, tidak punya sponsor. Aku hanya punya pitutur. Sopo sing eling lan waspada, iku kang bakal slamet. Tapi kalian lebih suka eling saldo rekening, waspada kursi jabatan, daripada eling marang uripmu dhewe. Jangan marah. Aku hanya menyindir. Kalau kalian merasa tersindir, mungkin karena sindiran ini benar. Kalau kalian merasa panas, mungkin karena api kesombongan sudah lama membakar hatimu. Ingatlah sedulurku, agama hanyalah jalan, bukan tujuan. Kalau jalan itu kalian jadikan pasar, jangan salahkan kalau banyak orang tersesat. Karena wahyu langit tidak pernah memandang agama. Ia hanya melihat hatimu, melihat welas asihmu. Sedulurku, perjalanan kita malam ini sudah panjang. Kita sudah menyingkap pitutur leluhur, menyusuri hutan gelap bersama gendruwo, menyaksikan bagaimana wahyu langit turun tanpa pandang bulu, dan menertawakan manusia yang sibuk menjual agama. Sekarang, mari kita diam sejenak. Dengarkan napasmu sendiri. Itu adalah wahyu paling nyata. Tidak ada kitab yang lebih suci daripada napas yang keluar masuk. Tidak ada doa yang lebih sakral daripada detak jantungmu. Pitutur leluhur berkata, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah sebentar. Jangan habiskan singgahmu untuk berkelahi soal gelas siapa yang lebih suci. Airnya sama, hausnya sama, tapi kalian sibuk berdebat merek gelas. Bukankah itu lucu? Kalian ribut soal surga, padahal belum tentu bisa melewati malam ini. Kalian sibuk mengklaim neraka orang lain, padahal belum tentu bisa menjawab pertanyaan roh leluhur saat tubuhmu terbujur kaku. Sedulurku, ingatlah wejangan. Sopo sing eling lan waspada, iku kang bakal slamet. Eling marang uripmu dhewe, eling marang napasmu,
eling marang atimu, karena wahyu langit tidak pernah memandang agamamu. Ia hanya melihat beningnya hatimu. Dan ketika gong terakhir dipukul, ketika gamelan berhenti, ketika tubuhmu dibaringkan di tanah, tidak ada lagi label agama yang bisa kau bawa. Yang tersisa hanyalah getaran hatimu, dan itu yang akan dibaca langit. Wahyu langit ora duwe agama. Sing duwe agama iku kowe. Sing duwe wahyu iku Gusti. Monggo sing sadar diri lan welas asih, ben dalane urip tidak tersesat oleh dogma dan doktrin manusia dengan mengatasnamakan agama. Sira elengo membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane sinandu marang wong tuwa, pastine kawirangan, iku wus terusing ku